Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ayah bunda, dan para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kita sekarang memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Di tengah-tengah musibah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, sehingga anak-anak kita dan kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja. Sekolah diliburkan, beberapa pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Kita diperintahkan untuk banyak tinggal di rumah untuk memutuskan virus COVID-19 ini supaya jangan menyebar. Dan di saat inilah kita merasakan bagaimana sebenarnya pendidikan terhadap anak-anak kita baru terasa oleh kita, ayah bunda. Selama ini mungkin kita serahkan anak kita ke sekolah, kemudian kita tidak tahu lagi, nanti pulang paling kita membantu PR-nya saja. Ketika sekarang mereka 24 jam berada di rumah bersama kita, disitulah kita merasakan fungsi kita sebagai seorang pendidik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional sekarang ini, bahwasanya pendidikan itu bukan hanya tugas dari pihak sekolah saja, akan tetapi asasnya pendidikan itu harus berada dari rumah kita. Oleh sebab itu, di dalam Islam, pendidikan ini ada aturannya dan ada tuntunannya. Seorang ulama besar, ulama tarbiyah, ulama pendidikan, Dr. Abdullah Nasir Ulwan, memberikan panduan kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sekarang ini. Di rumah bersama kita, banyak keluhan dari orang tua, dari ayah bunda. Anaknya sibuk dengan gadget, tidak mau diperintahkan ini dan itu. Begitulah yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah selama ini. Dan untuk resep kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, di dalam kitab, di dalam buku Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, beliau menyampaikan ada 3 fase pendidikan anak kita. Pendidikan mulai dari 0 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun ini disebut dengan usia mumayyiz, di mana anak bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika itu beliau mengatakan la'ibuhu, bermainlah bersama mereka. Rahimuhu, berikan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Inilah fase pendidikan sehingga anak-anak kita di masa kecilnya berbahagia. Mereka tidak ada kena marah, hati mereka tidak ada terluka. Apapun yang dilakukannya, tetap ciuman dan sanjungan dan pujian kita berikan kepada anak kita. Kemudian fase yang kedua adalah dari masa mumayyiz sekitar usia 7 tahun sampai dengan usia baligh. Bagi anak laki-laki kita mungkin sudah ada mimpi basah namanya. Kalau bagi anak perempuan kita itulah haid, ya. Mulai anak-anak kita berhalangan. Dari masa mumayyiz sampai masa baligh ini, tuntunannya Abdullah Nasir Ulwan mengatakan addibuhu, berikan adab-adab kepadanya, adabnya kepada Tuhannya, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba, adab kepada orang tuanya bagaimana dia harus berbakti, adab kepada guru-gurunya, adab kepada tetangganya, adab pergaulan sesama temannya, adab kepada yang lebih kecil, adab kepada binatang dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai pendidikan. Di usia inilah masa-masa emas untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita beri dia adab-adab. Bayangkan kalau seorang anak kita tanpa bimbingan seperti ini, hidup di tengah-tengah premanisme, hidup di pasar dengan kata-kata jorok, kata-kata kotor, tidak ada arah pendidikan dan adab, disinilah anak ini akan rusak akhlaknya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai
kita di dalam pendidikan kita, kata-kata kotor, tidak beradab, itu mereka ambil dari kita, maka ketika itulah akan rusak anak kita ini. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah fase ketika balik sampai dewasa dan sampai tuanya anak kita itu, maka sikap kita, cara kita adalah sohibuhu, jadikan dia sahabat kita. Kita sudah minta pendapat dia, kita tidak lagi menekan dia, kita tidak lagi mendikte dia. Tidak sedikit orang tua ketika anaknya sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia masih memaksa anaknya sekehendak hatinya. Dipaksanya harus sekolah di mana, dipaksanya harus menikah dengan siapa, dipaksanya sekehendak hatinya, tidak diminta untuk pendapat-pendapat. Padahal anak kita kalau sudah dewasa ini bagaikan saudara, bagaikan teman. Kita curhat sama dia sudah bisa, dia pun curhat kepada kita. Tapi kalau kita selalu merasa lebih tinggi dari dia, ketika itulah anak kita akan jauh dari kita. Padahal sudah banyak tuntunan, contoh yang luar biasa. Ada di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail yang sangat legendaris, karena beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya ini. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa idz qala Ibrahimu libnihi", ingatlah oleh kalian ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, "Inni ya bunayya", wahai anakku sayang, "inni ara fil manami", sesungguhnya nak, aku ini melihat dalam mimpiku, "anni azbahuka", kalau aku harus menyembelihmu diperintahkan oleh Allah. "Fanzur madza taro", apakah pendapatmu nak, anakku sayang Ismail, apakah pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Ini membuktikan bahwasanya seorang Ibrahim kepada anaknya, padahal jarak rentang umur usia mereka jauh sekali, tapi bagaikan seorang sahabat. Apa pendapatmu nak tentang mimpi ayah ini? Adakah kita wahai ayah bunda meminta pendapat kepada anak-anak kita kalau anak-anak kita memang sudah balik, sudah dewasa? Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu seumur jagung, ayah bunda sudah puas makan asam garam, ikut ayah, kalau tidak harus nanti kamu akan begini dan sebagainya. Ancaman-ancaman itu yang membuat anak kita akan jauh dari kita dan tidak mau mendengarkan kata-kata kita. Namun Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza taro", apakah pendapatmu nak tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban seorang anak Ismail? "Qala ya abati fa'al ma tu'mar", wahai ayahku sayang, menurutku wahai ayah, kerjakan segera apa yang diperintahkan Allah itu. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin", masalah diriku jangan kau khawatirkan, insyaallah aku akan termasuk kepada golongan anak-anak dan orang-orang yang sabar. Inilah 3 fase pendidikan anak kita. Di usia berapa anak kita sekarang ini? Jangan bentak mereka, jangan jadikan mereka seperti anak kecil. Kalau dia sudah dewasa, mari kita minta pendapatnya, apa jadwal hariannya. Jangan sampai kita marah-marah saja sehingga nanti kita akan jauh dari anak-anak kita. Mudah-mudahan sedikit tausiah dari Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad ini bisa menjadikan kita meningkatkan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 yang diliputi dengan musibah dan harus berada di rumah ini bisa kita ambil hikmahnya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.